Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama aku, tentunya di channel YouTube Sinta Setia. Alhamdulillah teman-teman, aku bisa share video sederhana lagi. Dan kali ini aku mau share video tentang food preparation. Nah, tapi sebelumnya di sini tuh aku mau sedikit cerita dulu ya. Jadi di sini tuh aku habis pulang dari pasar gitu teman-teman. Nah biasanya itu kalau dari pasar gitu aku suka jajan gitu ya. Untuk teman-teman yang udah sering nontonin video aku pasti juga udah apal gitu. Pokoknya biasanya itu aku selalu jajan. Jadi sebelum lanjut food preparation itu sambil istirahat sambil ngemil gitu ya. Nah tapi kali ini tuh aku nggak jajan. Jadi di sini tuh si ayah minta dibikinin cemilan gitu teman-teman. Ya buat ganjal perut ya sebelum masuk ke waktu makan siang. Nah teman-teman di sini tuh aku mau bikin biji salak ceritanya. Ya pokoknya ala-ala aja karena itu pertama kalinya aku bikin teman-teman. Dan di sini aku nggak bikin dari awal ya karena untuk biji salaknya sendiri di sini tuh aku udah punya stoknya. Jadi di sini aku cuma masak untuk kuahnya kayak gitu ya teman-teman. Sama matengin si biji salaknya aja. Dan untuk video bikinannya itu nggak ada, tapi kalau teman-teman udah nonton video aku di minggu yang lalu, video food prep minggu lalu, itu pasti teman-teman tahu kalau aku kemarin itu beli ubi gitu ya teman-teman. Nah ini tuh nyampe sekarang masih ada dan tinggal segini doang tapi ya. Oke langsung aja di sini aku mau bikin kuahnya. Tadi aku udah rebus air ya, tapi belum mendidih sih. Dan terus aku taruhin gula merah, terus sama gula pasir dan juga garam. Takarannya semana ya secukupnya aja lah ya teman-teman. Karena di sini aku juga belum pintar masaknya, jadi aku kayak sedikit dulu, kalau kurang baru tambahin lagi kayak gitu pokoknya teman-teman. Nah di sini sambil nunggu si kuah gulanya ini mendidih ya. Di sini aku mau angetin santannya. Karena kemarin pas pertama kali bikin itu ternyata aku bikin santannya kebanyakan teman-teman. Jadi untuk selebihnya ini aku simpen di kulkas. Jadi pas mau masak ini aku tinggal angetin aja. Sembari nunggu ini dua-duanya mendidih ya, aku juga sambil beberes. Bukan beberes sih, ya beberes sih ya. Maksudnya nyimpen cucian piring yang udah bersih ini. Pokoknya nggak mau membuang waktu ya. Ibu rumah tangga harus sat-sat sambil kerjain ini sambil kerjain itu juga. Pokoknya kayak gitu. Nah di sini tuh si kuah apa ini? Kuah gulanya udah mendidih ya teman-teman. Jadi aku masukin si biji salaknya. Dan di sini aku masukin semua karena memang tinggal segini adanya ya teman-teman. Oke lanjut di sini aku beberes lagi masukin piring-piring bersihnya sambil nunggu si biji salaknya ini matang. Oh iya, di sini tuh harusnya aku pakai daun pandan juga ya biar lebih wangi, lebih sedap gitu. Tapi karena aku tuh nggak punya, jadi ya udahlah ala kadarnya aja apa adanya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku udah selesai beresin cucian piringnya. Terus di sini juga udah mulai mengapung-ngapung ya si biji salaknya ini. Tandanya udah matang kalau nggak salah ya. Jadi di sini mau aku taruhin tepung ya. Ini aku pakainya tepung tapioka biar apa namanya? Biar si kuahnya ini mengental gitu ya, teman-teman. Nah, di sini karena aku belum pintar, jadi aku tuh kasihnya sedikit dulu gitu, teman-teman. Sampai si kuahnya ini bisa mengental. Nah, begini aja nih cara aku masak si biji salaknya ini, teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih? Udah benar atau belum? Kalau misalkan ada kurang-kurangnya, boleh ya tulis kekurangannya ini di kolom komentar biar nanti aku baca. Biar untuk kedepannya aku makin pintar, makin benar untuk masak si biji salak ini. Oke teman-teman, singkat cerita di sini biji salaknya udah matang ya. Dan ini aku mau ambilin buat si ayah. Jadi beginilah penampakan biji salak buatan aku teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih? Udah cantik atau belum? Udah mirip yang dijual di pinggiran jalan kayak gitu atau belum nih? Nah pokoknya kayak gini aja. Abis ini langsung aku kasih ke si ayah. Terus lanjut di sini aku bongkar-bongkar hasil belanjaan aku. Belanjaan aku nggak begitu banyak ya segini aja. Tapi insya Allah cukup untuk stok 1 minggu ke depan.
Nah, di sini tuh aku ada beli sawi 2 ini untuk kelinci aku ya teman-teman. Ini tuh harganya 8.000, terus aku juga beli tahu itu harganya 5.000. Terus ada jagung, ini aku nggak tahu harganya berapa. Terus aku juga beli kemangi 2 ikat ini 2.000, terus ada kacang panjang ini 5.000, ada toge 2.000, ada tomat 3 pieces ini aku nggak tahu berapa. Terus ada cabai merah ini 10.000, terus ada bawang merah ini 5.000. Terus ada bumbu racik itu 2.000, racik sayur asem itu ya teman-teman. Terus ada asem ini 3.000. Terus ada kacang tanah itu 5.000 kalau aku nggak salah ya. Terus aku juga beli teri itu 5.000. Terus aku juga beli sambal ini 3 harganya 6.000. Terus juga aku beli pare 2. Terus ada labu siam 1 itu harganya 3.000. Dan terakhir ada tempe 1 papan itu harganya 8.000. Nah tadi tuh aku juga beli ayam dan lele gitu teman-teman, cuma udah dibersihin. Pas aku lagi beberes ini udah dibersihin sama si ayah gitu ya. Jadi di sini tuh udah masuk kulkas duluan karena kan memang untuk protein hewani ini kan memang tugasnya si ayah ya. Kalau teman-teman yang udah nontonin video aku pasti udah tahu banget, apal banget kenapa si protein hewani ini jadi tugasnya si ayah. Nah, di sini aku mau simpen-simpenin sayur-sayuran dan bumbu ini ya ke dalam food container. Oh ya, untuk harganya ini tuh aku nggak bisa sebutin semua ya teman-teman, karena tadi tuh si abangnya juga cepet banget ngitungnya gitu ya. Akunya ketinggalan, pasti kalau abangnya lagi ngitung emang kayak gitu mulu akunya. Suka ketinggalan jadinya nggak ingat harganya berapa. Dan juga tadi tuh yang ngelayanin aku tuh bukan abangnya yang biasanya gitu loh teman-teman. Dan ada sedikit perbedaan harga gitu. Kayak misalkan kemangi itu biasanya kalau sama abang yang biasanya itu satu ikatnya itu harganya 500. Nah sama yang abang ini tuh harganya 1.000. Entah abangnya ini nggak tahu apa memang harganya udah naik ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya ada sedikit perbedaan gitulah. Nah dan juga biasanya itu kalau sama abang yang biasanya gitu, aku beli sambal ini 3 pieces kayak gini tuh dihitungnya 5.000. Nah kalau sama yang abang tadi tuh dihitungnya 6.000 gitu teman-teman. Jadi ya pokoknya ada sedikit perbedaan gitulah ya. Jadinya ya aku juga nggak begitu tahu deh karena abangnya tadi juga ngitungnya cepet banget, akunya ketinggalan nggak bisa ngeh gitu loh. Dan aku tuh juga nggak mau yang nanya-nanya kayak gitu teman-teman, karena kan ya cuma selisih berapa gitu ya, 500.000 perak kayak gitu doang. Jadinya nggak mau ribet gitulah, ya udah aja gitu. Nah lanjut lagi ya teman-teman, di sini aku udah simpenin beberapa tadi ya, dan di sini aku lagi pindahin tahu. Nah untuk tahu ini tuh aku simpennya pakai air teman-teman biar lebih awet gitu ya. Nah aku tuh simpennya juga pakai air galon. Bisa sih sebenarnya pakai air keran aja atau air matang kayak gitu. Tapi kalau di tempat aku ini tuh kayak apa ya, kayak kurang serk aja gitu loh aku sama air kerannya ini. Karena memang tempat tinggal aku yang sekarang ini berbeda dengan tempat tinggalku yang dulu. Kalau dulu tuh aku tinggal di Jakarta itu airnya itu ya bersih ya teman-teman. Tapi kalau yang di Bekasi ini tempat tinggal aku yang sekarang ini tuh kayak gimana ya? Airnya tuh kayak nggak sejernih yang di Jakarta. Terus juga kalau menurut orang-orang tuh kayak ada asin-asinnya gitu loh teman-teman. Ya pokoknya aku kurang serak aja, jadinya aku kalau masak atau nyimpen-nyimpen kayak gini tuh selalu pakai air galon. Nah teman-teman, di sini tuh aku udah hampir selesai aja nih ngefood prepnya. Tinggal di sini ada tomat ya. Dan untuk yang lainnya itu nggak aku masukin ke food container, aku simpan aja di chiller atas atau chiller bawah kayak gitu teman-teman. Nah pokoknya segini aja nih belanjaan aku kali ini. Dan untuk protein hewaninya di sini aku cuma beli lele ini 1 kilo harganya 30.000. Isinya 10 ekor dan juga sayap ayam itu aku beli berapa ya kilonya aku nggak tahu deh, harganya tuh pokoknya tuh 27.000. Dan insya Allah cukup ya untuk stok aku untuk 1 minggu ke depan. Nah teman-teman, untuk video aku berakhir sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman semua.
Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nontonin video aku ini. Jangan lupa supportnya ya dengan cara tekan tombol like-nya, lalu di komen dan di subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat berpengaruh untuk kemajuan channel aku ini. Dan boleh juga di-share ke teman-teman kalian atau ke komunitas kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.